Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Musa dan Malaikat Maut. Kisah ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyampaikan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Pada suatu waktu, malaikat maut datang menemui Nabi Musa alaihi salam dengan menyampaikan perintah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena belum mengenal sosok malaikat maut tersebut, Musa menampar wajahnya hingga matanya keluar. Malaikat maut kemudian kembali kepada Allah dan menyampaikan bahwa hambanya tersebut tidak menginginkan kematian dan bahkan telah mencukil matanya. Allah mengembalikan mata malaikat maut dengan kuasanya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ghafir ayat 68. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila Dia menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Setelah itu, malaikat maut kembali menemui Musa dan menawarkan pilihan. Jika ingin hidup lebih lama, ia bisa menyentuh bulu sapi, dan setiap bulu yang tertutup tangan akan menambah 1 tahun usianya. Ketika ditanya apa yang akan terjadi setelahnya, malaikat maut menjawab bahwa yang menanti adalah kematian. Mendengarnya, Musa memilih untuk segera menerima ajal dan berdoa agar kuburnya dekat dengan tanah suci sejauh lemparan batu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahkan menyatakan bahwa jika beliau ada di sana, akan menunjukkan lokasinya, di sisi jalan dekat Bukit Pasir Merah. Hadis riwayat Muslim. Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah mendalam. Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa setiap manusia, bahkan para nabi dan rasul. Kadang-kala malaikat dapat menyamar dalam bentuk manusia, dan beberapa ulama menjelaskan bahwa kedatangan pertama malaikat maut adalah untuk menguji Musa. Hal ini terbukti ketika pada kedatangan kedua, Musa tunduk dan menerima ajalnya. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa kematian pasti akan datang. Tidak peduli seberapa lama manusia hidup di dunia. Alam gaib hanya diketahui oleh Allah, malaikat, dan manusia yang diberi ilham. Selain itu, kita juga belajar tentang keutamaan mati di tanah suci, seperti yang diinginkan oleh Musa. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang kota Madinah. Barang siapa yang dapat mati di kota Madinah, maka hendaklah ia melakukannya. Karena aku memberi syafaat pada orang yang mati di dalamnya. Hadis riwayat Tirmidzi 3917, disahihkan oleh An-Nasai dalam Sunan Al-Kubro dan Al-Albani. Wallahu alam.